Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sedang berada di Taman Museum Sulawesi Barat, akan berdiskusi persoalan kegiatan Banua Kayang Multicultural Interaction dengan tema menenun peradaban, merajut ekosistem kebudayaan. Di mana pada sore hari ini sudah hadir bersama saya 3 narasumber yang sangat luar biasa, di mana ada perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, ada desainer dan juga ada konten kreator lokal yang ikut terlibat dalam kegiatan Banua Kayang. Baik, langsung saja izin Ibu selaku desainer, karena di kegiatan Banua Kayang ini mengangkat tema atau konsep wastra. Bagaimana ketertarikan Ibu melihat ada konsep wastra yang diadakan di Kabupaten Polewali Mandar? Iya, terima kasih. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena diajak untuk berpartisipasi dalam acara besar ini. Saya sebagai desainer merasa sangat bangga dengan adanya acara ini, di mana acara ini nantinya akan bisa membuka peluang, baik itu desainer pribadi, begitu juga dengan para pengrajin tenun lokal. Dan harapannya ke depannya semoga generasi muda bisa lebih mencintai kebudayaan dan kearifan lokal, terutama Sakbe Mandar, Sekomandi, dan Sambu kalau tidak salah ya dari Sambu Mamasa. Itu semoga kita atau masyarakat umum bisa lebih mengenal lagi ketiga wastra dari Sulawesi Barat ini. Iya, itulah tadi penyampaian dari Ibu Andi Dwi Eka Wahyuni selaku desainer persoalan ketertarikan mengenai wastra khususnya di Sulawesi Barat. Selanjutnya kita beralih kepada influencer lokal, di mana kediaman Ibu Wati berada di Desa Bala selaku lokasi kegiatan. Mungkin dapat disampaikan Ibu kesan pertamanya Ibu ketika melihat ada persiapan kegiatan Banua Kayang di Bala. Terima kasih. Sebagai konten kreator di kegiatan Banua Kayang ini memberikan wadah kepada konten kreator, memberikan edukasi sebagai konten kreator dan pelestarian kebudayaan. Baik, kita sudah mendengarkan perspektif dari kedua narasumber kita, yakni dari desainer dan juga konten kreator. Selanjutnya kita akan beralih dari pemerintah daerah, di mana sudah hadir Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tabe Puang Abdul Haris SPD MSI. Mungkin bisa disampaikan urgensi apa sih yang harus kita kaji lebih dalam kegiatan Banua Kayang ini dengan mengangkat tema dan konsep wastra. Ya, makasih. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, mewakili pemerintah kabupaten, pertama-tama harus menyampaikan apresiasi dulu dan penghargaan kepada Balai Pelestarian Budaya Wilayah 18 Kementerian Kebudayaan, karena Kabupaten Polewali Mandar dipercayai untuk menjadi tuan rumah atau penyelenggara kegiatan Banua Kayang, dan itu saya kira penghargaan besar bagi kami di Polewali Mandar, karena ini kali pertama dilaksanakan. Jadi tentu kami sangat mendukung program ini. Kami dari praktisi pendidikan tentu bukan hanya kegiatan ini dilaksanakan sekali ini saja. Tentu yang kita sangat harapkan nanti dampak-dampaknya ke depan, terutama kaitan dengan, karena dalam perspektif pendidikan sebenarnya pendidikan karakter itu atau karakter building itu memang sangat diharapkan dalam kaitan menggali kearifan lokal, dalam hal ini nilai-nilai budaya kita. Dan itu yang kita harapkan, bagaimana interpretasi ke depan setelah kegiatan ini dilaksanakan.
seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi itulah tadi beberapa penyampaian dari ketiga narasumber mengenai kegiatan Banua Kayang. Jadi Banua Kayang ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Mungkin selanjutnya kembali ke Ibu selaku desainer. Sebenarnya apa sih yang menjadi pembeda antara wastra dari khususnya Sulawesi Barat dengan wastra dari luar daerah Sulawesi Barat? Kalau wastra Sulawesi Barat itu lebih ke lipak sabenya mereka, walaupun di Bugis juga lipak sabe ada, tapi motifnya itu memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian mungkin dari Sekomandi. Nah, Sekomandi itu mirip juga sama tenun di NTT. Nah, itu sama. Tapi mereka punya motifnya khas. Jadi ada khasnya, ada filosofinya, ada sejarahnya dari masing-masing motif itu. Jadi walaupun mirip-mirip, tapi semua punya maknanya tersendiri. Ya. Mempunyai ciri khas ya? Iya, ciri khasnya. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Ibu Wati selaku konten kreator lokal yang berada di lokasi kegiatan. Mungkin Ibu bisa menyampaikan bentuk partisipasi yang akan dilakukan di kegiatan Festival Banua Kayang ini. Iya, mari sebagai konten kreator, mari kita sama-sama menyaksikan adanya kegiatan Banua Kayang ini. Nanti akan ada penenun 100 orang dan ada juga penari perlawanan, pakacapin. Ya, masih banyak lagi. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Sedikit tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa di Festival Banua Kayang ini akan ada 100 penenun dari Mandar, Mamuju dan juga Mamasa. Selanjutnya akan ada tari kolosal 150 orang, juga ada teater. Mungkin bisa disampaikan dari sisi pemerintah daerah persoalan regenerasi mengenai perkembangan wastra ini, Pak. Ya, kami di Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah kabupaten, tentu apa keterkaitan dengan program ini, yang pertama adalah sangat sesuai dengan visi misi Bupati berkaitan dengan di misi kelima. Di situ di misi kelima Pak Bupati memperkuat ketahanan sosial budaya serta kesetaraan gender. Dari aspek itu saya menganggap bahwa kegiatan ini ketemu dengan konsep ini. Kemudian yang kedua, dari aspek kurikulum misalnya, kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kaitan dengan kurikulum, penguatan nilai-nilai budaya sebagai bagian dari pendidikan karakter itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, teman-teman penggiat budaya di Polewali Mandar bekerja sama dengan atau didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 ini adalah bagian sangat penting saya kira untuk bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Itu ya. Berikutnya adalah kita tidak hanya bicara nanti tentang wastra itu. Nah, wastra itu memang penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian aspek-aspek nilai budaya sebagai bagian dari pendidikan karakter anak nanti ini masuk di dalam muatan lokal di satuan pendidikan. Dan itu sebenarnya di Polewali Mandar kita sudah merintis sebenarnya, sudah mulai merintis sebagaimana yang saya sampaikan tadi, visi misi Bupati. Tetapi ini ibarat gayung bersambut, kita sudah merencanakan ada program ini kita semakin semangat untuk kemudian menata ini. Karena begini, bicara pendidikan itu kan kita tidak hanya bicara tentang pengetahuan, tapi di dalam kita akan bicara tentang norma, perilaku, nilai-nilai. Dan ketika bicara itu, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan nilai-nilai budaya lokal kita. Bahwa bagaimana kemudian begitu banyak warisan orang-orang tua kita dulu yang terkait dengan budaya Mandar ini khususnya di Polman yang perlu kita pelihara, perlu kita jaga bersama-sama. Jadi
Wastra ini kan simbol saya kira. Saya kira ada dua ibu tadi pembicara lebih paham tentang bagaimana motif-motif itu. Tapi saya memaknai bahwa dari gambaran motif di Mandar ini mungkin salah satunya adalah keberagaman ya Bu. Keberagaman, bahwa keberagaman itu penting. Kebersamaan itu penting. Dan kalau di aspek pendidikan adalah keberagaman di peserta didik kita ini penting untuk dijaga, tetapi dibungkus dalam nilai-nilai budaya kita yang sangat kaya raya ini. Saya ambil contoh begini, di Mandar ini kan yang paling terkenal kan sutra. Saya biasa mengatakan begini, sutra ini kan adalah simbol sebagai pakaian yang luar biasa. Jadi biasa digambarkan ketika orang berpakaian sutra itu pakaian mewah. Artinya bahwa di Mandar ini menggambarkan bahwa nenek-nenek kita dulu, orang-orang tua kita dulu memang sudah sangat maju dengan berpakaian sutra itu. Jadi saya kira kita bangga menjadi orang Polewali Mandar. Berharap kita kegiatan-kegiatan ini menjadi punya makna yang besar ya, bukan hanya seremoninya. Dan saya yakin dari Kementerian Kebudayaan melalui UPT Balai Pelestarian Kebudayaan ini tidak akan memaknai secara simbolik, tetapi ini adalah gaung besar yang akan kita maknai bersama-sama. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaiannya. Ternyata kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, yakni Festival Banuakayang ini, di dalam konsep kegiatannya sudah memenuhi atau sudah selaras dengan visi misi Bupati Kabupaten Polewali Mandar, dan di Dinas Pendidikan pun sudah dimasukkan untuk muatan lokal mengenai pembelajaran wastra itu. Nah, Tabe Ibu, di kegiatan Banuakayang ini nantinya akan ada sekolah menenun. Jadi sekolah menenun ini nantinya akan dipelajari oleh anak-anak sekolah yang belajar kepada ibu yang melaksanakan tenunan di 100 itu pada kegiatan Banuakayang. Mungkin ada harapannya dari regenerasi ini, Bu? Iya, harapannya semoga generasi muda tidak malu ya, tidak malu untuk meneruskan. Sebenarnya ini budaya yang sangat mahal karena sudah lama selalu dilestarikan, dan semoga kedepannya anak-anak ini tidak gengsi, mau turut andil untuk melestarikan budaya, khususnya di Sulawesi Barat ini. Saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Ibu tadi, desainer, terkait dengan bagaimana budaya sutra ini. Saya biasa menyampaikan seperti ini kepada teman-teman kepala sekolah. Saya sampaikan bahwa tidak perlu kita membawa anak-anak kita dalam studi tour misalnya, berwisata untuk terlalu jauh menyaksikan hal-hal yang jauh dari kehidupannya. Saya katakan bahwa hal-hal yang menarik hari ini sudah mulai hilang adalah perlenda anak-anak kita sekarang dibawa untuk diperkenalkan kebudayaan Mandar, seperti bagaimana susahnya orang tua kita itu melakukan mengolah sutra tenun itu secara tradisional yang berbulan-bulan itu. Nah, artinya apa dari makna pendidikan karakternya di mana? Kita memperkenalkan sama anak-anak kita bahwa bagaimana orang tua kita dulu menyekolahkan anaknya, pekerjaannya hanya menenun sutra. Artinya apa? Bahwa orang tua kita saja dulu pekerjaannya menenun sutra, satu kain itu kan bisa berbulan-bulan ya Bu ya. Bisa menyekolahkan anaknya. Toh sekarang orang tuanya sudah penghasilannya banyak, kok tidak bisa sekolah lebih jauh misalnya. Yang konsep kedua adalah mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana orang tua kita dari aspek kesabaran, keuletan, dan itu kan berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai pendidikan karakter anak. Bagaimana orang tua kita sabar dalam menenun misalnya. Oleh karena itu, di Dinas Pendidikan nanti sesuai dengan penyampaian Bapak Bupati, kita rencananya di lingkungan satuan pendidikan nanti sekolah itu ada hari tertentu dalam sepekan di mana dia harus berbahasa daerah Mandar. Lalu kemudian kita akan kolaborasi nanti, kalau perlu di sekolah kita hadirkan misalnya orang-orang tua kita yang masih pengrajin tenun itu,
Karena insya Allah besok di kegiatan ini mungkin anak-anak tidak semua hadir karena keterbatasan, hanya perwakilan. Ada juga yang menarik misalnya, orang-orang tua kita dulu kan buat bahasa Mandarna, maepe minna dengan apa namanya tradisional itu setelah mengolah kelapa itu, kemudian maepe minna sangat tradisional kan. Kalau sekarang kan pabrik Pak, pabrik deh sekarang. Kita memperlihatkan ke anak-anak kita bagaimana orang tua kita kesabarannya dalam mengolah hasil alam ini, lalu ini yang kasih makan mereka, yang kasih makan anaknya, kasih sekolah anaknya. Nilai-nilainya di situ adalah mengajarkan kepada mereka untuk ulet. Dan itu yang masalah hari ini. Anak-anak kita cerdas hari ini dari aspek pengetahuan, tapi kita sudah mulai ragu dari sisi keuletannya, kesabarannya. Saya kira kita akan hadir di situ dalam program kita ke depan. Kita akan menyentuh itu semua dengan bekerja sama teman-teman penggiat budaya yang mungkin pelaksana ini sekarang. Ya, benar. Tentu akan konsultasi juga nanti dengan Bapak Ibu dari kantor Balai Pelestarian Budaya kita. Sayangnya mudah-mudahan tidak lama sudah ada juga kantornya di Sulbar. Supaya kita tidak terlalu jauh ke Sulteng untuk konsultasi, ya kan? Seperti itu tambahannya. Iya, menarik ya disampaikan oleh Bapak dan juga Ibu persoalan bahwa sejatinya dari konsep yang diangkat dari Festival Banua Kayan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 Sulbar dan Sulteng ini ada sisi yang perlu dipelajari. Dari cara menenung orang tua, ada sisi keuletan yang memang membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya. Kemudian memang di Pulau Limandar khususnya anak-anaknya itu melanjutkan pendidikan hasil dari tenunan orang tuanya, di mana ada konsep Siwali Parri di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Mandar. Nah, ini yang mau kita perlihatkan di kegiatan Festival Banua Kayang. Untuk terakhir mungkin ke Ibu selaku influencer lokal di kegiatan Banua Kayang, harapannya untuk anak-anak muda nantinya di kegiatan Festival Banua Kayang Part 2 kah atau kegiatan-kegiatan festival lainnya dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18? Tabe Ibu. Ya, semoga bisa lebih berkembang lagi, dikenal luas. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya untuk closing statementnya ke Ibu desainer, harapannya untuk anak muda, mungkin kedepannya akan ada desainer-desainer yang baru yang mampu mempelajari persoalan kain sutra khususnya wastra di Sulawesi Barat. Harapan saya pribadi semoga dengan adanya acara ini nanti kan ada fashion show, semoga terlahir desainer-desainer yang memiliki inovasi baik ini di dalam pengolahan wastra, khususnya untuk wastra Sulawesi Barat. Semoga nantinya mereka ini, apalagi yang nanti ada juaranya ya, semoga bisa memperkenalkan wastra dari Sulawesi Barat ke nasional dan doanya bisa internasional juga. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya closing statement dari pemerintah daerah, mungkin ada yang mau disampaikan ke generasi muda khususnya dalam lingkup pendidikan Pak? Yang pertama adalah kita tidak bisa mengabaikan aspek kebudayaan ketika kita bicara tentang pendidikan, sebab membangun nilai-nilai budaya itu berbanding lurus dengan membangun pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan itu kita tidak bicara tentang pengetahuan, tapi di dalamnya kita akan bicara tentang perilaku, akhlak, nilai, norma, identitas diri generasi muda kita, dan itu terlalu banyak ilmu yang akan didapatkan kaitan dengan itu ketika kita bicara tentang pelestarian budaya kita, terutama khususnya di Mandar ini, yang membutuhkan kolaborasi saya kira
Karena kalau tidak, kita terlalu khawatir nanti semakin dari tahun ke tahun itu akan semakin luntur. Yang kedua, insya Allah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, salah satu program kita adalah di satuan pendidikan kita akan dorong. Kalau dia tidak bisa masuk di kurikuler, kita akan dorong di kokurikulernya atau ekstrakurikulernya penggunaan bahasa daerah Mandar di satuan pendidikan. Jadi kita juga akan menentukan nanti, paling tidak ada dalam 1 hari lah nanti. Anak-anak kita semua berbahasa Mandar, interaksinya. Guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Salah satu cara kita untuk melakukan revitalisasi terhadap bahasa kita. Karena dalam teori bahasa saya kira kita sepakat, setiap tahun jika penutur suatu bahasa itu berkurang, maka mengkhawatirkan bahasa itu. Sehingga revitalisasi bahasa Mandar ini, semua komponen silakan terlibat, dan kami di pendidikan juga dengan cara adalah memperkenalkan, memupuk bahasa Mandar ini di generasi kita, di siswa kita sejak dini. Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Coba bayangkan sekarang, interaksi antara orang tua dengan anaknya sekarang di daerah Mandar sudah tidak pakai bahasa Mandar. Beda generasi saya, Bu ya. Generasi kita itu bahasa Mandar, orang tua kita. Karena anak kita sekarang orang tuanya bukan lagi bahasa Mandar, di sekolah tidak ketemu lagi bahasa Mandar. Nah, saya kira ini harus dijaga sehingga pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan dengan apa yang disampaikan Bapak Bupati, termasuk dalam visi misinya, ini dibutuhkan kerjasama yang baik semua stakeholder. Yang terakhir adalah teman-teman penggiat budaya, yuk kita sama-sama membangun aspek kebudayaan ini sebagai bahagian dari pendidikan yang saya kira tidak terpisahkan. Jadi ini bagian integral saya kira. Bicara pendidikan, kebudayaan adalah bagian integral yang harus bersama-sama berjalan. Sukses kegiatan Banua Kayang Multicultural Attraction. Mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir. Kita berharap juga ke depannya. Dan yang paling penting, jangan dimaknai ini sebagai simbolik belaka. Kita harus maknai secara filosofi bahwa begitu pentingnya nilai-nilai budaya dipelihara, terutama di daerah kita ini, untuk mengenalkan ke generasi kita. Termasuk sutra itu, kita kan begini, dulu kan setiap hari Kamis kita pakai sutra untuk ASN, dan sampai sekarang itu masih. Mudah-mudahan ini terus, sisa nanti di satuan pendidikan. Hanya kendalanya begini, kenapa tidak batiknya sutra kelihatan lebih mahal sutra dari batik-batik yang lain. Mudah-mudahan Ibu desainer, mudah-mudahan nanti harganya bisa dipertemukan dengan satuan pendidikan nanti, sehingga anak-anak kita juga pakai sutra. Karena kalau tidak dilakukan sejak awal, ya saya kira bisa sutra ini hanya dia lihat tapi dia tidak pernah pakai. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Baik, itulah tadi closing statement dari ketiga narasumber. Sebagai generasi kita yang akan mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan, maka mari bersama-sama turut hadir dalam kegiatan Festival Banua Kayang Multicultural Attraction dengan tema Menenun Peradaban Merajut Ekosistem Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Sekian dari diskusi kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.